Wanita itu terkejut saat menemukan pria yang selama ini tinggal bersamanya. Ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan pembantu rumah. Belum sempat ia memproses semua ini, putrinya tiba-tiba mengungkapkan rahasia mengejutkan. Ayah kandungnya sebenarnya memiliki bekas luka di leher. Namun pria yang ada di rumah sekarang tidak memilikinya sama sekali. Wanita itu langsung teringat. Beberapa tahun lalu putrinya pernah tak sengaja melukai leher ayahnya dengan ranting. Lukanya cukup dalam dan meninggalkan bekas permanen. Namun kini, leher pria itu bersih tanpa satupun bekas. Ia pun langsung menyadari, pria ini bukan suaminya yang asli. Kemungkinan besar, suaminya telah meninggal dalam kecelakaan 1 tahun lalu. Dulu mereka adalah pasangan bahagia yang dikagumi banyak orang. Namun suatu hari mereka ditabrak oleh musuh suaminya. Saat kejadian, sang suami mendorongnya menjauh. Namun dirinya sendiri terbentur kaca depan dan berdarah parah. Kecelakaan itu membuat wanita koma menjadi vegetatif. Setahun kemudian ia akhirnya sadar. Pembantu yang melihat matanya terbuka langsung memanggil pria itu. Wanita sebenarnya bisa mendengar semuanya. Namun tubuhnya masih belum bisa bergerak dan bicara. Begitu pria itu pergi, sang pembantu langsung menunjukkan wajah aslinya. Ia mengutuk wanita itu yang terus hidup dan tetap menyandang status nyonya rumah. Kalau bukan karena harta wanita belum berpindah tangan, ia pasti sudah dibunuh sejak lama. Usai pembantu itu pergi, wanita memaksakan diri bangun, berniat memberitahu suaminya tentang perlakuan buruk si pembantu. Namun saat tiba di kamar, ia justru mendapati pria itu sedang berselingkuh dengan pembantu. Saat itulah semua menjadi jelas. Ternyata kecelakaan itu adalah rencana mereka. Saat wanita merasa putus asa, putrinya bersama seorang pembantu lain diam-diam muncul dan membantunya. Ternyata sejak ia koma, seluruh rumah dikuasai oleh pria itu. Untungnya, ayah wanita itu selalu ingin memberikan perusahaan padanya. Itulah kenapa nyawanya masih dipertahankan. Saat wanita menyalahkan diri sendiri, putrinya pun mengungkapkan kebenaran. Pria itu bukanlah ayah kandungnya. Karena sang ayah punya bekas luka yang jelas, wanita itu kembali terkejut dan bingung. Hingga terdengar suara langkah di luar. Ia pun buru-buru kembali berbaring dan berpura-pura tidur. Namun pembantu jahat menyadari ada orang tambahan di kamar, lalu menegur mereka dengan marah. Pembantu baik berbohong dan mengatakan, putri hanya ingin menemui ibunya sebentar. Pembantu jahat memberi peringatan keras. Tanpa izin, mereka tak boleh masuk kamar. Lalu untuk menguji apakah wanita benar-benar masih koma, pembantu itu menampar sang putri di depan ibunya. Ia bahkan mengeluarkan suntikan dan mengancam sang anak. Melihat itu, wanita akhirnya tak tahan. Tapi putrinya cepat tanggap. Langsung menggigit tangan si pembantu agar ibunya tak terbongkar. Melihat wanita jatuh dari ranjang, putrinya berlari memintanya tetap diam. Ia pun berpura-pura menangis dan mengatakan, ibunya telah meninggal karena ulah si pembantu. Pembantu itu langsung panik dan memeriksa napas sang wanita. Begitu merasa tak ada napas, ia langsung panik. Keributan itu membuat pria itu datang. Setelah mengetahui wanita telah meninggal, ia langsung membawanya ke rumah sakit. Namun si pembantu mulai curiga. Ia yakin wanita itu hanya berpura-pura mati agar bisa kabur. Namun pria itu tetap tenang, bahkan menyindir bahwa rumah sakit ini miliknya. Dan wanita itu tak akan bisa kabur meski sadar. Tak lama dokter keluar, mengumumkan bahwa wanita masih hidup, namun dalam kondisi koma yang dalam. Pria itu percaya begitu saja dan menegur pembantu karena paranoid. Padahal dokter itu sudah disuap. Wanita pun masih takut dan belum berani membuka mata. Ia tak tahu siapa pria yang diam-diam menolongnya. Namun saat benar-benar sadar, ia langsung mengenali pria itu. Ternyata dia adalah orang kaya yang dulu menabraknya. Wanita langsung bertanya mengapa ia membantunya. Namun saat itu juga, pria jahat bersama pembantu kembali ke rumah sakit. Dan secara tak sengaja, mereka mengetahui bahwa dokter tersebut telah disuap oleh orang lain. Di bawah tekanan, dokter akhirnya mengaku seluruh kebenaran.